في مائدة شيخنا وأستاذنا ومربي أرواحنا الكريم حاج أحمد مسيدي مناقب لننال أعالي المراتب. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد من به تقضى الحوائج وتنال الرغائب، وعلى آله وصحبه الأطايب. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Segenap para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, langkung-langkung dumateng para asatidz, para kiai, para sepuh pilih sepuh. Masya Allah, wonten putra putrinipun Kiai Haji Ahmad Musayyidi Munaqib yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khususnya dumateng Ibu Hajah Bunyai Hajah Aisyah Musayyidi, dumateng kepala atau pembimbing yayasan yang baru saja memberikan kita siraman rohani, mungkin manfaat. Alhamdulillah, lan sederek para keluarga besar Kiai Haji Ahmad Musayyidi Munaqib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, segenap para kiai, para asatidz, segenap guru daripada pondok pesantren Mabadiul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa kepada para pejabat pemerintah. Nah, ini kalau Pak Menteri sudah saya masukkan di kiai mungkin, sebab kalau bingung kepada para pejabat sampun disebut sudah lebih enak kiainya daripada menterinya. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan diparingi sehat. Para pejabat pemerintah, wakil bupati, dan juga dari Polri maupun TNI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, santri dan santriwati yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kawula panjenengan sedaya tansah diparingi sehat walafiat, barokah umur lan rezekine. Mugi-mugi hajat dunia akhirat diparingi kansar, lan mugi-mugi anak keturunan kawula panjenengan sedaya dados tiyang sing saleh lan salehah ingkang saged mungahaken manah kawula panjenengan sedaya dunia akhirat. Amin. Kesupen dumateng sederek para pengurus Nahdlatul Ulama cabang Banyuwangi yang dimuliakan Allah, dan juga sini ada Muhammadiyah dan LDII. Mudah-mudahan Allah berikan semangat dakwah ilallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Mas Gus Anas tadi, Masya Allah, sudah lebih dari cukup. Dan itu adalah gambaran bahwasanya yang kita holi pada malam hari ini adalah termasuk salah satu orang yang mengedepankan urusan agama. Itu pelajaran penting. Ketika di dalam rumah agama itu sudah nomor satu, maka sederek urusan kula panjenengan sedaya dunya akhirat pasti gangsar. Gimana mungkin? Kita lihat kalau dalam segi ekonominya, Romo Yai ini bukan dari keluarga yang kaya, tadi saya dengar. Kehidupannya, Masya Allah, yang sangat minim sekali ekonominya. Tapi anak 13 dan yang hidup 10 bisa hidup sampai sekarang, dari kiai, dari menteri.
Kira-kira berkat nopo? Nomor satu kan agama. Nah sekarang ndak, agama kari sing penting dunia. Akhirnya morat marit kabeh. Bingung. Mboten saged bayar listrik, bingung. Kreditan telat 3 wulan, salat ditinggal, gak bingung. Ini yang membuat urip kula panjenengan sedaya morat-marit ini ya ngoten iki. Kita lihat Masya Allah Kiai Musayyidi ini, kalau saya panggil Sayyidi biasanya, Kiai Musayyidi ini Masya Allah tidak pernah mikirkan, semuanya gangsa, anak 10 dahar kabeh gede-gede kabeh, Masya Allah. Banyak orang stres karena mikirin rizki. Ini apa gitu? Kemana zaman saat ini ketok abang hijau mendeli, ketok mushaf ngantuk. Ini zaman sekarang. Karena apa? Karena di dalam hatinya, di dalam rumahnya, terutama dalam hatinya. Kiai Musayyid ini saya yakin hatinya itu penuh dengan Allah dan Rasulnya. Takdimullah dan takdimnya Rasul itu pasti ada sama beliau. Sehingga sholat 5 waktu diperhatikan. Subhanallah, 5 waktu sampai sunnah-sunnahnya diperhatikan. Nah kita di rumah kita bagaimana? Apa yang nomor satu? Mari pulang dari sini kita harus koreksi rumah. Di rumah kita itu lebih dominan agama utawa dunia. Itu yang harus kita koreksi. Bagaimana sholatnya anak kita, bagaimana agamanya anak kita. Wis contoh-contoh mawon nih, contoh-contoh gampang-gampangin mawon. Di Indonesia ini banyak kita lihat orang-orang tua itu sudah rajin sholat di masjid 5 waktu. Ini nama gitu. Masya Allah, tua-tua kadang pakai senter. Kalau saya lihat pernah saya temukan di Sumatera, di Riau itu, Masya Allah, yang pengajian tua-tua pakai senter, sholat subuh di masjid pakai senter karena minim listrik di sana. Pengajian pakai senter, Masya Allah. Yang tua-tua ini semangat, masjidnya penuh, Masya Allah. Diperhatikan kesolehannya dirinya saja. Dirinya wes aku sepenting 9 waktu. Kadang-kadang berangkat ke masjid untuk sholat subuh itu anaknya buatan ditangeni. Alasannya apa? Alasannya apa? Saat kesel. Padahal tadi ini dijeder, gitu nih. Masya Allah. Makanya mana anaknya mau jadi menteri, mau sholat subuh buatan ditangeni. Itu yang perlu di apa? Diperhatikan. Kalian kula panjenengan sedaya agama nomor 1. Masya Allah, dilihat semuanya gangsa. Walaupun sulit ya, kita lihat sejarah kehidupannya Kiai Musayyid ini, Masya Allah gangsa. Sampai pas hijrah itu, ya, hijrah itu dari sini jalan kaki, dari Sempuh ya, dari Sempuh jalan kaki 17 kilo sampai di sini. Digangsarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, bangun pondoknya, dakwahnya, semuanya digangsarkan. Kenapa? Itu tadi karena dunia nomor 2, agama nomor 1. Contoh lagi, nah, Masya Allah, sekarang ini kata tiang-tiang itu nomor mana ibu-ibu ngono nggih. Ibu-ibu itu kadang-kadang nutup aurat, Masya Allah, kudung pakai kerudung rapet, pakai baju busana muslim juga rapet, nggak kelihatan auratnya. Tapi kalau sudah jalan sama anaknya, kadang-kadang anaknya nggak pakai kerudung. Nah ini memikirkan kesolehan dirinya, tapi tidak memikirkan kesolehan anaknya. Tapi Kiai Musayyid, kalau dilihat namanya Musayyid, Musayyid itu dari kata bahasa Arab namanya Sayyada Musayyid, artinya menjadikan orang itu sebagai pemimpin. Nah, subhanallah. Jadi tidak jadikan anaknya pemimpin semua, yang laki maupun perempuan. Itu targetnya beliau. Tidak mikir dirinya saja, tidak memikir kesolehan dirinya saja. Nah, kita kadang-kadang ngaji, ikut pengajian, tapi sudah waktu maghrib, anaknya dibiarkan nonton TV. Padahal ibunya ke musola, ke maghrib ngaji, anaknya nonton TV dibiarkan. Ini pembiaran anak ini pada zaman sekarang yang membuat kadang-kadang orang tua itu sudah
tidak ngurus. Yang penting saya bener. Anak-anak saya mau bener tidak bener terserah. Ini yang penyakit zaman sekarang seperti itu. Nah makanya banyak anak-anak yang sudah besar itu kurang ajar sama orang tua. Jangan dikira anak-anak itu nanti tidak minta tanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak yang tidak bisa ngaji. Orang tuanya darusan di masjid lancar, ngajinya lancar, tapi anaknya tidak bisa ngaji, dibiarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya pernah bilang, la yalqallaha subhanahu wa ta'ala ahadun bidambin a'zamu min jahalati ahli. Nanti di yaumil qiyamah tidak ada dosa yang paling besar yang kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada kebodohan keluarganya dari ilmu agama. Itu yang paling besar dosa. Jadi dosa yang paling besar yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah kebodohan keluarganya dari ilmu agama. Anaknya tidak bisa sholat, anaknya tidak pernah diperhatikan sholatnya benar atau tidak. Dan nanti kalau kita ini kadang-kadang mikirno sangune awake dhewe, sangune awake dhewe dipikirno, tapi lek sangune akhirat anak tidak dipikirkan. Jangan pikir kula panjenengan iki aman. Sebab dikatakan awwalu man yata'allaqa birrajuli ahluhu wa auladuh. Nanti orang kula panjenengan sedaya niki mugi-mugi selamat sedaya. Kadang-kadang orang tua bangga, saya sumbang masjid sana, saya punya amal sholat ini, sholat itu, puasa ini, puasa itu, mau masuk surga, sudah mau masuk surga, Masya Allah saya masuk surga, tapi tidak pernah dipikirkan kesolehan anaknya. Nanti sebelum masuk surga yang menghadang pertama kali adalah keluarganya. Pak, tadi menuju surga sampean. Iya anak kuat. Ojo kan bersyukur dhisik, aku enggak sampean pikirno. Ojo kesusu, Pak. Lah ape mlebu surga ojo dhewean. Aku mlebu neraka cek enak sampean. Iki lek basa kasare ngoten nggih. Iki cara Jawa paham nggih. Lek kula medhuten mboten saged nggih. Kula tiyang Jawa mboten saged medhuten nggih. Masyaallah. Jangan pikir selamat. Kita yang pengharap selamat. Gitu nggih. Kula panjenengan ini mengharapkan selamat dunia akhirat, tapi jangan sampai kita mengharap selamat kalau anak-anak kita masih kita tidak selamatkan. Makanya saya dengar sambutannya Kiai Masykur tadi, Masya Allah, dan juga Kiai Azwan nanti Gus Anas tadi, orang tua sekarang dipikir mau kamar yang anaknya. Kamu jadi yopo, daharannya yopo, dan apa daharannya itu sudah dipikir. Padahal anak-anak kita ini yang menyelamatkan bukan kamarnya, bukan daharannya, tapi sembayangi lan ngaji. Itu yang dipikirkan. Yang bisa menyelamatkan kula panjenengan masuk surga. Tidak bisa masuk surga kalau anaknya tidak baik. Makanya yang pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pondok pesantrennya, tapi orang tuanya. Ini yang paling berat urusannya wong tua napa pondok. Ayo jawab oleh antum. Yang bertanggung jawab di hadapan Allah itu orang tua atau pondok? Iya, karena dalam Al-Quran Allah sudah jelas perintah itu untuk menjadikan anaknya sebagai ahli surga itu sudah jelas. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, istrimu, dan anak-anakmu dari sentuhan api neraka. Yang diajak bicara di Al-Quran sama Allah pondok pesantren nopo orang tua. Orang tua yang disuruh jaga anaknya jangan sampai masuk api neraka itu adalah orang tua. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah orang tua, bukan pondok pesantren.